ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Kami tahu Tuhan Kau hadir pada hari ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu turun atas setiap pujian kami Tuhan. Tuhan penuhi kami Tuhan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan. Jadikan kami makin hari makin lebih kuat lagi Tuhan. Thank you, Jesus. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan setiap firman-Mu dapat menjadi kekuatan baru atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang tak pernah habis.
tetap setia. Dan kami umat-Mu datang sujud tersungkur di hadapan hadirat-Mu Tuhan dengan ucapan syukur bahwa hari demi hari kami adalah dalam anugerah-Mu. Sampai hari ini Engkau tidak pernah berhenti untuk terus menjagai, melindungi, memberkati, serta memberikan damai dan sukacita. Dan dengan apa dapat kami balas akan segala kebaikan-Mu Tuhan? Biar kiranya hari ini, di hari yang kudus, hari perkenanan itu, di hari Sabat, dan kami ada di dalam rumah-Mu, dan biar kiranya segala puji, sembah, dan hormat kami yang kami naikkan dari hati dengan tulus, biar kiranya itu boleh naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyukakan hati-Mu Tuhan, seperti dupa yang harum di hadapan Engkau di dalam suatu ruang kudus dalam penyembahan. Dan Kau hadir bersama-sama dengan kami. Saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri. Sebab firman itu adalah Engkau Tuhan. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu Tuhan. Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, karena Engkau yang paling mengerti tentang hidup kami saat kami datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, selamat beribadah di dalam rumah Tuhan. Bersukacitalah kalau kita ada di rumah Tuhan, sebab itu adalah waktu yang paling baik dalam 24 jam, waktu yang paling berkualitas, walaupun mungkin itu cuma sebentar. Kita ada sebagaimana hari ini, ya begitu banyak masalah pastinya, tapi kalau kita masih ada, itu suatu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, suatu bukti bahwa Tuhan masih terus bersama dengan kita. Walaupun seringkali kita sampai lemah gitu rasanya, sampai ada yang putus asa juga barangkali, tapi kuat lagi karena Tuhan menyatakan kekuatan dan perlindungannya. Oke, kita akan masuk dalam firman Tuhan ya. Kita akan baca Matius pasal 26 mulai ayat yang ke-14. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita masuk dalam perjamuan kudus, kita selalu diingatkan bagaimana Yesus sudah berkorban, bukan? Dan tadi kita baca bagaimana prosesnya seorang yang dipercaya, dan dia itu sebagai bendahara juga, lalu mengadakan persepakatan gelap, datang kepada imam-imam, lalu terjadi negosiasi,
Ditanyakan, apa yang akan kau berikan kalau aku serahkan dia? Lalu terjadilah deal, mereka akan memberikan 30 keping perak. Dan dikatakan tadi, sejak saat itu setelah terjadi kesepakatan gelap itu, yang bernama Yudas Iskariot ini mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Ya, begitu bukan yang kita baca? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, siapakah Yudas Iskariot? Yudas Iskariot itu seorang bendahara, juga seorang murid yang dipercaya, seorang yang gurunya itu mempunyai banyak harapan sama dia. Tapi apa yang terjadi yang kita baca tadi, justru muridnya itu secara diam-diam melakukan persepakatan gelap untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Itulah hidup, bahwa kejadian demi kejadian bisa terjadi, dan Yesus mengalami itu. Jadi kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengalami, jangan langsung bersedih, jangan langsung berputus asa, jangan langsung mundur. Ingatlah bahwa Yesus pun sudah mengalami itu. Rupanya kejadian ini agar supaya memberikan kekuatan kepada kita. Memang seringkali hal-hal seperti ini di luar perkiraan. Kita biasa menyebutkan atau memberikan istilah musuh dalam selimut. Ya, cocok nggak sih kalau kita bilang gitu? Musuh dalam selimut. Jangan kau artikan yang sebenarnya, musuh di dalam selimut ketika aku sedang tidur. Enggak begitu. Ini cuman istilah ya. Yang di dalam selimutmu ya nggak tahulah. Engkau yang bisa menerjemahkan sendiri. Kekasihmu, buah hatimu. Ya, tapi ini istilah musuh dalam selimut, gitu ya. Itu dia, orang dekat, orang kepercayaan, tetapi secara diam-diam, istilah lagi nih, menikam dari belakang. Waduh, banyak ya istilah-istilah dalam bahasa kita yang bagus-bagus juga ya. Gitu ya, istilahnya begitu, menikam dari belakang. Mungkin engkau juga pernah kecewa, seperti tadi saya katakan. Ingatlah bahwa Yesus pun pernah mengalami itu. Ya, kekecewaanmu ya pasti macam-macam lah. Ada yang kecewa dengan pacarnya. Anak-anak muda ini ya. Kecewa aku, Pak Pendeta. Aku harap kelihatannya dia baik gitu. Nggak taunya dia mengkhianati aku. Ya, tapi kau jangan terus murung seperti langit itu runtuh. Enggak, kau harus percaya kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang lebih indah, bukan? Gitu dong, harus kuat. Atau engkau pernah kecewa dalam keluarga juga bisa, atau kecewa dalam berbisnis juga bisa. Itu loh, kalau kau ditipu, dirugikan, ya apalah istilahnya dalam berbisnis, itu nggak selalu dari orang jauh, terkadang-kadang justru dari orang dekat yang tidak engkau sangka-sangka. Bisa terjadi. Jadi kalau engkau ditipu, pasti orang dekat. Sebab kalau orang yang baru kau kenal, orang yang belum begitu akrab,
pasti engkau akan selalu waspada, bukan? Justru karena orang dekat tiba-tiba engkau kena gitu ya. Jadi jangan berputus asa, karena Yesus pun pernah mengalami, bukan? Tanpa dinyana-nyana begitu. Ada seorang teman saya dulu, dia baru mulai meniti karir, dia mulai berusaha dan Tuhan berkati, mulai menjadi seorang pengusaha yang mulai menanjak gitu ya, mulai menanjak. Karena dia setia, saya lihat dari imannya. Lalu tiba-tiba datang sama saya, curhat, tahu ya, curhat ya. Curhat itu bukan cuma sama pacar doang, anak-anak muda. Dia curhat, diceritakan begini, bahwa dia itu sakit hati. Sakit hati sama siapa? Saya bilang, sama seorang pendeta. Waduh, untung bukan nama saya. Gitu ya. Kenapa kau begitu? Iya, saya berbisnis, saya percaya. Ya nggak disebutkan lah ya. Tahu-tahu ditipu. Bilangnya uangnya dibawa kabur sama orang luar sana. Ya nggak tahulah. Jadi kecewa. Itu. Terus ditanya, kok begitu ya? Ya saya menjawab, ya pendeta itu, ya nggak usah dijabarkan lah ya, kan juga manusia, kau harus tetap waspada. Wah, dia udah kecewa sampai nggak mau beribadah loh Bapak Ibu. Akhirnya saya bilang, kau kecewa sama manusia, tapi kau jangan marah sama Tuhan, karena berkatmu dari Tuhan. Engkau tetap semangat saja, Tuhan akan buka jalan dan menggantikan lagi semuanya. Bayangkan kalau dia curhatnya di tempat lain, mungkin akan berbeda, tapi Tuhan memberikan kekuatan, ya. Jadi bisa terjadi, banyak hal bisa terjadi, dan hari ini juga kita lihat Yesus pun mengalami. Jadi jangan berputus asa, jangan berkecil hati kalau ada musuh dalam selimut. Ya, kita lanjutkan ya. Kenapa sih bisa begitu? Mari kita baca. Lukas pasal 22 mulai ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Udah cukup sampai di sini. Jelas ya? Ternyata waktu kita baca dikatakan, maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, yang muridnya Yesus itu. Berarti ada oknum lain yang bertentangan, berlawanan, yang bernama iblis. Jadi sebenarnya Yudas itu saya yakin pasti orang baik, orang beriman. Tetapi karena dikatakan masuklah iblis, jadi berubah. Itu bukan Yudas lagi, tapi itu adalah iblis yang ada di dalamnya. Lalu mengadakan persepakatan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, begitu bunyinya bukan? Lalu masuklah iblis. Bagaimana iblis kok bisa masuk? Itu kan murid Yesus,
sepanjang hari, sepanjang waktu bersama-sama. Bisa. Itu sebabnya selalu dikatakan jangan buka celah sedikit pun. Kalau engkau buka celah dalam tanda kutip, itu si iblis masuk. Kalau si iblis masuk, dia bukan masuk terus diem gitu ya, enggak. Habis kau diacak-acak sampai berantakan. Itu dia. Jangan berikan kesempatan. Dan dikatakan di sini lalu masuklah iblis. Waduh, kita mesti jelaskan bagaimana iblis bisa masuk. Banyak ya, keinginan dunia ya, waduh banyak sekali. Pokoknya intinya jangan kasih kesempatan untuk si iblis itu masuk. Jangan seperti si Yudas. Jadi karena iblis itu masuk, itu lalu jadi musuh dalam selimut. Lanjutkan ya. Kenapa iblis bisa masuk? Yang pertama, kebencian. Kebencian dapat membuat seorang menolak panggilan Tuhan. Ini menurut saya ya. Kita terjemahkan secara bebas ya. Jadi kalau ada kebencian, keinginan lain, itu kalau sampai itu ada di dalam kita, itu membuat seseorang menolak panggilan Tuhan. Contohnya itu tadi si Yudas. Sebenarnya Tuhan punya rencana besar. Yesus punya rencana besar terhadap si Yudas. Tapi karena ada sesuatu, seakan-akan dia menolak. Kita akan lihat beberapa contoh, karena kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan, ya. Kita akan baca. Yunus pasal 1 mulai ayat yang kedua. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ini contoh ada seorang yang bernama Yunus, atau saudara kita menyebutnya Nabi Yunus. Ya, Tuhan perintahkan, Yunus bangun, berangkat kau ke Niniwe, kota besar itu kejahatannya udah sampai kepadaku, kau berangkat ke sana. Gitu. Tapi si Yunus bukan ke Niniwe, dia ke Tarsis, ya. Dia ke pelabuhan, ke Yafo, beli tiket yang ke Tarsis, berangkat. Gitu. Kenapa kok Yunus begitu sih? Bukannya dia nurutin aja tuh perintah Tuhan, kan seorang nabi mestinya nurut aja. Kenapa sih si Yunus kok dia menghindar? Kalau kita pelajari ya Bapak Ibu saudara-saudara, Niniwe kota besar itu adalah ibu kotanya Asyur. Jadi ketika Yunus mendengar suara Tuhan, Yunus bangun, berangkat kau ke Niniwe, kejahatannya itu udah sampai, aku akan menghukum, gitu ya. Si Yunus tahu Niniwe itu ibu kota Asyur, dan Asyur itu musuh bebuyutannya Israel. Dan Asyur itu kalau kita pelajarin kejam dia. Misalnya perang nih, tawanan gitu ya. Kalau tawanan kan ya udah dipenjarain aja, nanti tuker gitu ya. Enggak begitu. Tawanan potong lehernya, pakai tombak, ditancepin di sepanjang jalan.
Jadi kalau rajanya Asyur pulang sama tentaranya tuh nengok kiri, nengok kanan, itu kepala-kepala tawanan kejam. Jadi ketika Yunus mendengar itu, menurut saya nih ya, karena saya pelajari, oh mungkin Yunus tuh berpikir gini, syukurin deh lo, nih sekarang lo ngadepin Tuhan gue, gitu ya kalau bahasa. Kalau aku ke sana nanti, wah Tuhan itu baik banget, dia minta ampun kagak jadi dihukum, wah udah deh aku nggak mau deh. Jadi Yunus karena ada kesel sama Asyur, jadi kalau kota Niniwe mau dihukum, dalam pikiran biarinin aja, syukurin. Gitu ya, gitu. Jadi Yunus mingser, dia nggak ke Niniwe, dia ke Tarsis ya. Itu sebabnya waktu saya merenung, oh iya, jadi kebencian itu dapat membuat seorang menolak panggilan. Jadi dia menolak, jauh dari hadapan Allah, dia menolak. Sebenarnya Tuhan mau pakai Yunus, jadi karena ada sesuatu di hatinya, jadi dia undur, dia menjauh dari Tuhan. Sayang ya, sama seperti Yudas Iskariot juga, karena ada sesuatu lalu dia undur dari Tuhan, lalu masuklah siapa? Iblis. Yang kedua, kebencian dapat mencelakakan orang lain dan diri sendiri. Menurut saya analisa, oh iya, jangan sampai kita ada sesuatu di dalam kita. Itu sebabnya Tuhan mengajarkan toh, bagaimana kita sabar, bagaimana kita tekun, bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengampuni, supaya kita bisa melihat kebaikan Tuhan, supaya kita bisa merasakan pertolongannya. Dan Yunus, karena ada suatu kebencian terhadap Asyur, itu juga berbahaya buat orang lain, dan juga berbahaya bagi dirinya sendiri. Kalau kita baca, ya oke lah, kita baca lagi ya, ayat yang keempat dan yang kelima dari Yunus. Yunus pasal 1 ayat yang keempat dan kelima. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu ia tertidur dengan nyenyak. Yunus. Jadi kita sudah baca bukan? Karena kebencian itu mencelakakan orang lain. Tiba-tiba badai besar, kapalnya hampir mau hancur. Tentu saja jangan sampai mati konyol ya, berusaha mereka, wah terlalu berat nih kapten, muatannya terlalu banyak, lebih baik kita kurangi aja. Waduh, barang-barang bawaan, harta daripada penumpang-penumpang mau nggak mau deh dibuangin ke laut, diceburin biar rada ringan. Itu namanya usaha. Tetapi lagi-lagi usaha itu juga tidak mendatangkan hasil, karena itu belum sampai kepada sesuatu yang menjadi akar dari permasalahan. Dibuangin semuanya, ternyata tidak mendatangkan sesuatu. Berdoa deh menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, kagak juga bisa mendatangkan sesuatu. Akhirnya kumpulin semua. Ada satu yang namanya si Yunus.
dia malah tidur santai saja, nyenyak lagi tidurnya. Bangunin ya, waktu dibangunkan, dan akhirnya Yunus diceburin ke laut. Ceburin. Kita sudah tahu ya kisahnya ya. Untung Tuhan masih baik, ada ikan besar caplok si Yunus ya. Nah itu dia, jadi kebencian dapat mencelakakan. Itu kayak si Yudas tadi ya, mencelakakan dirinya dan juga mencelakakan orang lain. Jadi jangan sampai ya ada sesuatu kebencian. Dan kita juga harus berhati-hati, jangan sampai ada musuh dalam selimut. Ya, harus waspada tuh ya. Jadi jangan sampai ada musuh dalam selimut. Jadi lalu apa yang mesti kita lakukan nih kalau sampai kejadian seperti itu? Kita baca ya terakhir sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ya. Perjamuan kudus itu mengingatkan bagaimana Yesus melakukannya dengan kasih. Kita baca Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, demikian firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ya kita akhiri dengan satu ayat, merupakan perkataan Yesus sendiri dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan menderita, dalam keadaan mungkin juga sempat kecewa begitu ya. Kalau diuraikan gitu ya, hanya mungkin Yesus tidak berkata apa-apa. Dalam keadaan seperti itu, lalu apa yang keluar dari mulutnya Yesus yang kita baca tadi? Lalu Yesus berkata apa? Dikatakan, "Ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa. Hati yang suci, hati yang kudus, hati yang tulus. Biar kiranya hati yang seperti ini juga menjadi hatinya kita semua, bukan? Supaya Allah juga mengasihi kita seperti Allah mengasihi Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Jadi keadaan buruk bisa terjadi, musuh dalam selimut bisa terjadi, menyusahkan, merugikan bisa terjadi, mengecewakan bisa terjadi. Namun Yesus kasih contoh ya, biar kiranya juga kita demikian. Kita doakan kalau kita dikecewakan, kalau kita dirugikan, juga seperti teman saya itu tadi ya, kita doakan saja ya. Kita bilang, Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu. Itulah hati Yesus dan hatimu, hati yang mulia. Karena kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, dan karena Dia mengasihi kita, Dia memberikan kita kekuatan, dan kita terus melangkah. Jangan kita memandang kesukaran, tapi kita memandang Tuhan yang memberikan pertolongan. Oke, tetap semangat ya. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Petugas-petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Bapak Ibu, saudara-saudara yang di rumah juga bisa bersama-sama ya. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kita katakan kembali seperti rusa. Seperti rusa rindu sungaimu,
jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Kau segalanya bagi. Kita angkat pujian ini kembali dan petugas perjamuan kudus mempersiapkan diri. Seperti rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan dan perisaiku, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya bagiku Tuhan. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku Tuhan. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di hadapan kami adalah roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Ini menunjukkan bahwa Engkau mengasihi kami. Walaupun Daud sendiri berseru, Tuhan di mana Engkau? Tapi dia juga percaya bahwa Tuhan mendengar, namun juga percaya dalam keseruannya itu bahwa tangan Tuhan yang kuat. Dia tidak akan membiarkan anaknya jatuh dan terluka, tapi dia akan membimbing dan akan menjagainya dengan penuh kasih. Dan tubuh dan darah-Mu melambangkan bahwa Engkau membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami ada dalam suatu ibadah adalah karena kami membutuhkan Engkau, dan Engkau sendiri ingin bertemu dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun kami yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, maka tubuh-Mu yang hancur itu menjadi kesembuhan bagi kami. Demikian juga air anggur yang merupakan lambang darah-Mu Tuhan,
Siapa di antara kami yang tidak pernah bersalah dan berdosa? Bahkan Daud pun mengalami kesalahan itu. Tapi darah-Mu sanggup untuk menyucikan, membuat kami menjadi baru, yaitu dibasuh oleh darah Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan otoritas yang Kau berikan, hamba-Mu melepaskan berkat atas roti dan anggur ini, sehingga siapapun yang makan roti yang merupakan lambang tubuh-Mu, jadilah sembuh, jadilah sehat oleh karena Tuhan Yesus. Demikian pula air anggur, Kau turunkan berkat atas air anggur ini, sehingga siapapun yang minum air anggur yang merupakan lambang darah-Mu, maka darah-Mu menyatu dalam kehidupan kami. Jadikan kami manusia yang baru, yang dewasa di dalam Engkau, yang berani untuk menghadapi masa depan, karena kami tidak sendiri, bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Tuhan atas roti dan anggur ini. Kita angkat pujian Selidiki Aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku ku berjuang Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara pegang roti di tangan kananmu, engkau angkat tinggi-tinggi dengan percaya.
kita tidak mensakralkan roti ini kayak jimat begitu ya, tidak ya. Namun kalau engkau makan dengan percaya, engkau yang sakit, Allah yang sama dalam nama Yesus Kristus jadilah sembuh. Engkau jadi kuat dan kau rasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau ketika engkau membuka hati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dengan percaya untuk kesembuhanmu dalam nama Yesus. Kau pegang anggur yang merupakan lambang darah Yesus. Tidak ada penyucian tanpa penumbahan darah, dan Kristus dikorbankan untuk pengampunan dosa kita, sehingga kita layak menjadi baru dan menerima kehidupan kekal. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum dengan percaya dan Tuhan mengampuni, menjadikan engkau baru dalam nama Yesus. Dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah ketika engkau jamah. Katakan dia jamah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi Katakan dia jamah setiap kami Tuhan. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua telah berubah karena Yesus menjamah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau berkenan hadir dalam setiap kesempatan ibadah,
Dan itu seperti apa yang Kau firmankan di bait-Mu, di tempat di mana umat-Mu berhimpun pada hari Sabat-Mu, dan Kau berkata, mari kita turun untuk memberkati umat. Dan Engkau Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Engkau bersama dengan kami seperti apa yang Kau firmankan. Tuhan, Kau dengar mungkin banyak doa-doa, mungkin banyak permohonan, mungkin banyak keluhan yang tidak terungkap dengan kata-kata, tetapi ada di dalam hati. Tetapi Tuhan, biar kiranya Kau berkenan agar hari ini adalah hari perkenanan itu. Mungkin rencana indah-Mu sudah rusak karena kami salah dalam melangkah, tapi Engkau tidak membuang kami seperti firman-Mu. Engkau malah membuat rencana yang lebih indah, rencana yang lebih baru. Inilah ucapan syukur kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita terima berkat perjamuan kudus. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu, Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu, Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di
Damailah dalam genggamanmu, damailah dalam genggamanmu. Di hidup ini sering ada kemalut. Mengapa tak kepadanya kau sampaikan segalanya? Pastilah terhibur hati.